Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat selalu bagi kita semua. Amin. Selamat malam teman-teman. Di channel kami Misteri Story. Perkenalan, nama saya Anton Rawono dan Mister Dablet. Jangan lupa selalu like, subscribe, komen, dan share biar channel kami itu terus berkembang, terus berkarya. Kita semangat ya untuk berkarya, semangat. membantu teman-teman yang mau konsultasi bisa di sini. Kita memang santai. Kita mengulas misteri lain daripada yang lain. Mengulas misteri tidak selalu tegang, tidak selalu istilahnya terlalu monoton ya. Kita santai lah. Kita bahas, konsultasi, ngobrol ringan, ngobrol ya kan? santai. Ya, santai. Gitu. Kalau ada bintang tamu, saya mau konsultasi langsung datang. Bisa. Tidak apa-apa, kita langsung buat konten. Lewat WA, lewat email bisa. Nanti ada ya di deskripsi ya. Kalau konsultasi privasi terjaga lah teman-teman. Ya. Di video kita kali ini kita akan membahas apa Mbah? Di Gua Kreo Semarang, Gunung Pati. Ini ada sejarahnya itu. Gua Kreo pasti kenal lah. Ya. Gimana Mbah ceritanya Mbah? Monggo. Gua Kreo Semarang. Itu sekilas saja ceritanya itu Sunan Kalijogo ya, berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan Masjid Demak. Masjid Agung Demak. Itu terjadi saat pembangunan Masjid Agung Demak. Berarti kayu jatinya itu yang besar itu ya. Sunan Kalijogo kan dapat tugas untuk mencari kayu jati untuk Soko Guru bahasa Indonesia itu tiang penyangga, tiang utama. Oh gitu. Itu nyarinya di kota Semarang. Terus hubungannya apa ini, Mr. Dablet, di Gua Kreo ini? Gua Kreo itu kan ceritanya gini. Sunan Kalijaga itu kan nyari di daerah kayu jati itu di Jatingaleh, makanya dikasih nama Jatingaleh. Kenapa Jatingaleh? Jatingaleh dalam artian Jawa itu pindah. Jati yang ngaleh itu pindah. Nah, pindah. Nah, Kalijogo itu nyari pindah. Nah, kebetulan sampai di daerah Gua Kreo itu. Setelah ketemu, ditali sama selendangnya itu biar tidak lari-lari. Kemudian dibelah biar jadi lebih kecil, biar mudah mengalir ke sungai untuk sampai ke Demak. Tapi di sini juga masih ada kesulitan ya untuk mengarahkannya, masih susah lah kalau ngalir di sungai. Nah, waktu beliau singgah di daerah Gua Kreo itu, beliau menemukan gua dan beliau itu semedi di situ, bertapa. Gimana lah minta pencerahan Tuhan, gimana caranya biar dikasih lancar lah. Nah, kebetulan ada 4 ekor kera yang mendatangi. Itu 4 ekor kera itu konon warnanya berwarna merah, kuning, putih sama hitam. Begitu. Membantu mencari kan itu. Waktu itu kan pindah-pindah terus ketemu di Gua Kreo itu kan membantu menunjukkan, terus kemudian diikat itu sama Sunan Kalijaga. Nah, tapi ke-4 ekor kera itu ingin terus mengawal sampai ke Demak. Nah, cuma diperintahkan sama Kanjeng Sunan untuk di Gua Kreo saja untuk menjaga tempat tersebut. Cukup Sunan Kalijaga meneruskan perjalanan karena udah beda alam. Beliau mungkin ya kera yang entah itu gaib apa gimana, kalau Sunan kan manusia. Nah, dan di situ makanya disebut nama Gua Kreo. Kreo itu istilahnya memelihara. Biar kera tersebut cukup di sini, peliharalah tempat ini, jagalah. Kreo itu memelihara. Jadi menjaga. Dengerin orang-orang tuh Kreo. Nah, untuk cerita kesininya sekarang, kalau dulu tuh Gua Kreo daerah perbukitan ya. Iya, perbukitan. Nah, dari perkembangan zaman sekarang itu Gua Kreo kan dijadikan waduk, namanya Waduk Jati Barang. Ya. Karena mungkin biar untuk perairan lah. Ya. Dan adanya waduk kan untuk bermanfaat warga sekitar.
Nah, di sebelahnya Gua Kreo itu juga ada gua kecil namanya Gua Landa. Gua Landa itu ada patungnya harimau di dalamnya, Mbak. Oh gitu. Kenapa ada patung harimau? Itu juga konon cerita dari warga sekitar karena sering ada penampakan harimau. Harimau di situ. Kalau disebut Gua Landa, ya makanya kok beda Gua Landa tapi dalamnya harimau. Nah, itu. Tapi ada penerawangan nanti Mbak Anton yang menjelaskan. Sudah diterawang sih, ada dilihat kok bisa ada itu harimau, tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Ya itu emang kalau cerita itu emang bener ya, Gua Kreo itu emang tempat pernah buat semedi lah Sunan Kalijogo. Iya. Dan danaunya itu juga ada misterinya teman-teman. Nanti biar Mbak Anton. Moga Mbak cerita aja Mbak. Ada apa aja di situ setelah kita telusuri. Di video kan juga ada. Itu memang itu dilihat dari sejarah Mr. Dablek bilang. Tapi kalau dari saya melihat dari mata saya melihat itu masih ada apa ya, kayak orang semedi di situ, warnanya pakai putih-putih. Saya nggak berani juga itu Kanjeng Sunan Kalijaga atau siapa. Kodamnya masih tinggal di situ Ya, juga. pokoknya saya melihat itu ada sosok yang semedi ya masih ada. tua, orang tua pakai warna putih-putih bersemedi di situ. Gitu. Saya nggak mau mengganggu, saya nggak mau ikut lebih jauh lagi, bertanya lebih jauh lagi. Karena privasi ya. Privasi gitu. Saya nggak mau menjelaskan lah. Soalnya bukan sosok yang negatif ya, itu sosok positif ya. Positif. Jadi kita tidak perlu ngulik-ngulik lah. Yang pasti itu orang baik lah, makhluk kayak gitu. Kita tanya, oh ada orang semedi ya udah gitu aja. Kita nggak mau masa orang semedi digangguin, namamu siapa, tujuanmu apa, itu nggak baik. Soalnya ada makhluk yang nakal apa perlu kita tanyain, ngapain kamu nakal dia kan? Tujuanmu apa? Ini orang bertapa berdoa masuk kita ganggu kan? Ada sopannya. Di tempat Gua Kreo yang tempat Kanjeng Sunan Kalijogo ini semedi, gitu. Itu sisi lainnya kan ada Gua Landa yang sebelahnya ya. Itu sebenarnya juga masih hubungan, cuma lorong kecil-kecil. Tak pikir ngapain kok Landa? Apakah dalamnya itu ada apa namanya batu sarang Landa, batu-batunya itu kayak Landa atau apa? Sedangkan Gua Landa. Terus Mr. Dablek tadi bilang ngapain kok ada patung harimau. Yang itu. Tapi memang tak lihat memang ada sosok harimau di situ. Nah, berarti ini kembali ke cerita warga sekitar gitu, yang dulunya sering melihat harimau di Gua Landa itu ya. Makanya di dalam itu memang ada patung harimaunya, tapi itu patung buatan manusia. Mungkin warga situ karena sering melihat harimau, berarti ada harimaunya dibikin patung gitu ya, biar nggak mengenang lah, karena kita nggak musyrik lah. Gitu. Tapi kalau landanya ada hubungannya enggak? Ya, enggak tahu ya itu. Makanya tak lihat Landa itu apakah di dalamnya itu cungkrik apa? Oh, stalaktit itu ya. Kayak Landa itu kan soalnya lorong kecil tuh. Itu tembus itu. Bisa kemungkinan gitu karena ada stalaktit jadi disebut kayak Landa lah. Landa gitu kan. Akhirnya warga sekitar kok ada di mana ada muncul situ kan gitu. Itu memang tembus. Itu tak lihat itu tembus. Terus ada kecil lorong juga tembus ke bawah. Kalau sebelum jadi apa namanya ya, jadi barang ya, waduk jadi barang itu memang bukit. Anehnya tuh gini teman-teman, Gua Kreo di tengah ya, dikelilingi sama waduk tersebut, ada jembatan ya, untuk menghubungi ke Gua Kreo. Karena posisi Gua Kreo, kalau dulu kan tuh Gua Kreo kan bawahnya kan emang sungai itu. Ya itu sungai kecil ya toh. Zaman dulunya. Terus ada hutan-hutan, dulu itu ada hutan, terus ada diperlebar sekalian ya jadi waduk itu ya. Terus dibendung sungai dari mana? Gunung Ungaran itu dikumpulkan di situ. Buat untuk waduk, perairan dan juga untuk tenaga listrik dimanfaatkan. Kebetulan tuh Gua Kreo itu posisinya di bukit yang paling atas, jadi posisinya bagus ya. Tidak terganggu sama perbuatan waduk itu. Terus juga ada kera-kera di situ kan aneh ya. Sok keranya cuma di situ aja.
enggak sampai lari jauh-jauh ya. Lari saja. Cuma Ya di mungkin situ karena aja. kera di situ konon ceritanya juga masih keturunan keempat ekor kera berwarna tadi. Mungkin memang dari dulunya nenek moyangnya di Pelita Jaya itu sampai keturunannya kera tetap Di situ kumpulnya semua. di situ semua, enggak lari-lari kemana-mana ya. Iya. Masih di lingkup Bokreus itulah. Iya. Itu ada misteri lain enggak di sekitar itu? Iya, ada. Kayak tak lihat tuh ada sosok ular besar, ular atau naga itu besar di waduknya itu keliling itu. Keliling ya. Mencari itu ya di waduk itu mencari keliling. Emang di situ dulunya sih hutan lah ya. Hutan. Tapi emang asli dari dulu udah ada ya. Ya, ada itu ada ular besar. Kayak apa penunggu ya, penunggu asli situ ya mungkin ya. Emang Ya, dia bisa juga. di situ ya, bukan buangan apa ya. Bukan, kalau bukan. Kebetulan sekarang jadi waduk ya, anu lah. Yang penting tidak ada sisi negatifnya minta tumbal terus ya. Nggak. Kayaknya sih belum pernah dengar juga ya. Tidak ada tumbal dan sebagainya. Yang penting kita sebagai manusia kita rawat, kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai disalahgunakan. Selama kita Gitu aja. tingkah laku kita melestarikan, tidak buat hal-hal yang negatif, alam juga pasti juga ikut membantu kita juga ya. Ya. Tapi kalau kita buat yang negatif-negatif, alam juga akan membalasnya. Itu udah hukumnya kayak gitu. Jadi dimanapun tempatnya lah kelihatan auranya apa kalau kita mintanya yang negatif, yang neko-neko, aura itu akan jadi negatif. Iya, Gitu aja. ya seperti peninggalan-peninggalan sejarah, ada patung. Sebenarnya patung itu buat tolak bala. Dulunya posisinya positif, karena disembah dimintain apa jadinya negatif, ya kan? Kasih sajian setannya seneng. Padahal yang mengabulkan itu setannya sendiri. Tuhan tidak pernah mengabulkan doa yang buruk, ya kan? Masa mau minta mencelakakan orang Tuhan menyetujui kan ya enggak ya. Setannya aja nganu apa doa biar terkabul yang negatif itu. Gitu. Jadi manusianya sendiri sebenarnya bikin negatif ya. Kita ambil hikmahnya aja ya teman-teman dari video ini. Makanya konten kita itu beda dari yang lain. Nah, kita survei, kita lihat apakah ada makhluknya atau enggak, terus kita ambil sisi positifnya. Terus ada yang komen ini Mr. Dablek, mengapa kok nggak syuting malam-malam di lokasi yang angker atau apa gitu. Kita sebenarnya mau seperti hal itu. Ada tetapinya. Tetapinya banyak ya. Banyak. Karena apa? Kita cuma berdua. Satu. Yang kedua, kameranya cuma satu. Makanya Mr. Dablek tuh pipain sana sini lihat kamera itu mati apa enggak gitu. Kita enggak ada editan. Enggak terlalu formal lah. Kita apa adanya. Yang penting maknanya. Makanya Membantu sesama itu manfaatnya lah. Makanya kita lihat survei, kita cek iya konsultasi itu apa? Interaksi sama makhluk-makhluk gaib, makhluk astral, baru kita buat konten. Jadi kita enggak terlalu yang harus tuntut waktu tuntut apa. Ya kebetulan kita juga ada kesibukan kerja. Jadi ya pas ada kita waktu luang kita menanggapi konsultasi, menanggapi ini ya saran-saran. Coba dong survei sana gitu aja. Demikian kan? Dan demikian dulu teman-teman video dari kami. Ambil sisi positifnya dari video kami. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Share. Maafkan kalau ada salah kata dari kami berdua untuk menyampaikan berita ini atau cerita ini. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.